saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dunia ini ya. Jadi kita tidak boleh atau jangan menjadi budaknya dunia ini. Nah, di antara fitnah dunia yang banyak menjerumuskan manusia adalah harta. Nih, kalau kita kembali ke harta. Harta ini yang banyak menjerumuskan manusia. Karena harta ini tidak mengenal saudara, harta ini tidak mengenal iman, harta ini tidak mengenal persaudaraan, pertemanan, ya, tidak mengenal manhaj. Jadi biang keroknya itu harta gitu. Jadi betapa banyak manusia rela menghabiskan waktunya hanya untuk berburu harta, bahkan tidak lagi peduli halal dan haram dalam mendapatkannya. Yang penting aku dapat, ya, yang penting aku dapatkan dunia ini. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan agar kita tidak menjadi budak harta. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari sutra ya. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Nah, itu karena menjadi hamba dunia. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mendoakan celaka bagi hamba dinar dan yang lainnya. Jadi seseorang disebut hamba dinar dan hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Jadi hidupnya ini mencari dunia, hidupnya mencari harta, ya, lupa kewajibannya kepada Allah, maka orang demikian ini disebut dengan abdud dinar, abdud dirham, atau abdud dolar, abdud rial, abdud rupiah, ya, seperti itu. Nah, seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta, ya, jadi harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itu digelari sebagai hamba dinar, ya, penyebutan dengan hamba menunjukkan bahwa ini termasuk perbuatan syirik karena orang tersebut sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat ya, ya, sampai sehebat itu vonisnya syirik karena dia menghambakan dirinya kepada dunia. Juga di dalam hadis yang tadi kami bacakan terdapat peringatan terhadap penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhadap hal-hal yang fana seperti harta dan juga pakaian. Penghambaan kepada Allah akan membuahkan sikap ridha dan qanaah. Adapun penghambaan kepada selain Allah akan menumbuhkan sikap pelit, bakhil, egois dan tamak, termasuk perbuatan tercela yaitu mengumpulkan dan memiliki segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan seorang hamba sehingga menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini memang seperti itu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafikun tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melupakanmu dari mengingat Allah. Ya, mengingat Allah, ya. Waktu sholat bablas, ya, waktu ibadah bablas, semuanya bablas karena mengejar dunia. Ya, itu yang terjadi pada diri manusia. Nah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan demikian, ya, hartanya, anaknya melupakan dia dari zikrullah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi.
Nah, kemudian di ayat yang ke-10 Allah memerintahkan infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan infak ya akhi. Ya, menjadi orang-orang yang ahli infak, al-munfiqun ya, bukan al-munafiqun ya, al-munfiqun. Orang-orang yang ahli infak. Dan menjelang Ramadan ini ya, tentunya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dermawan. Ya, beliau lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Bagi kita yang mengklaim mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita juga akan berinfak. Insya Allah biidznillah sahabat-sahabat Ismail Radio akan berinfak, menginfakkan hartanya sebelum nanti menyesal tidak sempat menginfakannya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.